Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali setelah melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, salat subuh berjamaah, terduduk untuk mengkaji tafsir Al-Quran. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk pada ayat ke-23 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Jika kalian merasa ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya Rasulullah, maka datangkanlah oleh kalian satu surat saja semisal Al-Quran. Panggil semua saksi-saksi kalian dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala jika kalian merasa orang yang benar. Maka jika kalian tidak sanggup melakukan dan selamanya tidak akan mampu melakukan, maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan yang disediakan kepada orang-orang kafir. Pada minggu yang lalu ketika kita menjelaskan tentang ayat 21 dan 22, Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menjelaskan kepada kita tentang qudratuhu wa wahdaniyatuhu, tentang kemampuan Allah dan juga keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini, mulai daripada langit, kemudian bumi, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, itu semua sebagai rizki bagi kalian. Dan itu menunjukkan tentang qudratullah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha mampu menciptakan segala sesuatu. Dan yang sanggup menciptakan segala sesuatu sudah layak untuk disembah. Tetapi zat yang tidak mampu menciptakan tidak layak untuk disembah. Makanya Allah tutup ayatnya, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka jangan sekali-kali kalian menjadikan bagi Allah itu tandingan, sementara kalian tahu bahwa yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang menguasai alam semesta adalah Allah. Ayat ini memberikan faedah kepada kita bahwa segala sesuatu itu tidak bisa bergantung kecuali kepada Allah. Dialah Shomad, Qul huwallahu ahad, Allahus Samad.
bahwa tidak ada yang bisa bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Karena memang tidak ada makhluk yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga kalamnya, maksudnya firman-firman. Tidak ada yang sanggup untuk menandingi firman-firman. Makanya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dengan mengatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian ragu-ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mithlihi. Datangkan satu surat semisal Al-Quran kalau kalian sanggup. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ucapan di permukaan bumi yang ucapan itu akan terus langgeng kecuali Al-Quran. Betapa banyak manusia yang mengucapkan sesuatu setelah itu menyelisih ucapan. Orang kaya mengatakan saya kaya, setelah itu dia jatuh miskin. Apakah ucapannya berlaku? Tidak. Betapa banyak orang kuat mengatakan saya kuat, setelah dia tua, renta, hilang tenaga, hilang pula ucapan. Tidak mengatakan saya kuat lagi. Kenapa demikian? Karena diucapkan pertama oleh orang yang bukan maksum, dan ucapannya tidak dimaksumkan. Berbeda dengan Al-Quran yang mengucapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang diucapkannya juga dimaksumkan, artinya dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Ucapan manusia tidak ada yang terjaga. Makanya terkadang mengucapkan sesuatu, habis itu hilang ucapan. Tapi kalau Allah yang mengucapkan, maka ucapan itu, firman-firman itu akan senantiasa ada sampai hari ini, bahkan sampai di kiamat dibangkitkan, bahkan sampai ke surga. Karena Al-Quran ini bukan hanya dibaca di dunia, tapi ahlul jannah, penduduk surga juga membaca Al-Quran. Sebagaimana hadis yang ma'ruf ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan para pembaca Quran kelak di surga. Iqra warta warattil kama kunta turattil fid dunya. Baca kau sekarang Quran, naik pilih tingkatanmu di surga, dan tartilkan bacaanmu sebagaimana engkau pernah membaca Al-Quran secara tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena akhir tingkatan yang kau peroleh di surga ditentukan dengan akhir ayat yang kau baca di dunia. Artinya semakin gemar membaca Quran, semakin tinggi tingkatannya di surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Jika kalian dalam kondisi ragu terhadap Al-Quran, di permulaan surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi. Alif lam mim itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menantang, kalau kalian masih ragu-ragu, Quran tidak ada ragu, tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Tapi kalau seandainya kalian masih ragu juga tentang Al-Quran ini, datangkan satu surat saja. Dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan datangkan satu Quran. Dalam surat yang lain datangkan 10 surat dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah satu surat saja. Mulai daripada satu Quran dalam surah Al-Isra, kemudian dalam ayat yang lain 10 surat. Sudah nggak usah satu Quran, tidak usah 10 surat, satu surat saja.
datangkan semisal Al-Quran. Dan kita tahu bahwa surat yang paling pendek dalam Al-Quran itu 3, karena terangkai dari 3 ayat. Sependek-pendeknya surat dalam Al-Quran itu terangkai dari 3 ayat. Pertama suratul Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Yang kedua suratul Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Kemudian suratul Kautsar, inna a'tayna kal kautsar. Ini 3 surat terpendek dalam Quran karena hanya terangkai dari 3 ayat saja. Tetapi dari 3 surat terpendek ini yang paling pendek mana? Inna a'tayna kal kautsar. Itu yang paling pendek. Berarti satu Quran ini surat yang paling pendek adalah suratul Kautsar. Makanya itu paling senang baca surat ini kalau surat itu paling pendek. Inna a'tayna kal kautsar. Artinya bahwa kalau Quran terhadap Al-Quran datangkan semisal suratul Kautsar saja. Seolah-olah ingin Allah ingin katakan seperti itu. Kalau kalian ragu-ragu terhadap Al-Quran, datangkan semisal suratul Kautsar, kalian tidak akan salah. Makanya di sini Allah mengatakan, wa in kuntum fi raib, jika kalian ragu-ragu terhadap Al-Quran. Ragu-ragu terhadap Al-Quran itu kalau tidak dari Allah, dari Nabi kan? Keraguan dalam Al-Quran itu bisa saja datang dari Nabi, bisa saja datang dari Allah. Sekarang kalau kita katakan dari Nabi umpamanya, mungkin bisa saja Nabi berdusta. Dia merangkai Quran atau menyalur dari kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Taurat, Zabur dan Injil, kemudian diringkas jadi Al-Quran. Kita ragu-ragu, jangan-jangan di Quran ini bukan datang dari Allah. Jangan-jangan Nabi Muhammad SAW yang merangkai. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, baik kita katakan Nabi SAW itu orangnya ummi. Ummi itu la yaktub wa la yaqra, tidak bisa tulis, tidak bisa baca. Itu Nabi. Nabi itu tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, maka disebut ummi. Saduran sebuah karya itu kan karena baca, kemudian ditulis. Kita baca dulu, habis itu kita ringkas, kita tulis. Alat untuk meringkas tidak ada bagi Nabi, karena dia baca pun tidak bisa, apalagi tulis. Macam mana dia merangkai Al-Quran? Kalau seandainya pun Nabi SAW bisa membaca dan bisa menulis, jangan cerita Quran dulu. Datangkan kepada kita satu orang yang semisal. Jangan cerita Quran. Kalau memang ragu-ragu terhadap Nabi SAW, datangkan manusia seperti Nabi. Sanggup? Jangan cerita Quran. Nanti kalau datangkan Quran jelas gak sanggup, karena Quran dari Allah ya. Sekarang datangkan aja Nabi seperti Nabi. Makanya ketika Abu Jahal bicara mata dengan seorang pembesar Quraisy juga, ketika itu orang ini datang kepada Abu Jahal bercerita tentang kenapa Abu Jahal kalau di malam hari dia suka mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi Abu Jahal itu walaupun di siang hari memusuhi Nabi SAW, di malam hari dia mencari Nabi, tapi diam-diam. Jadi kalau Nabi SAW sedang sholat, maka dia akan sembunyi. Kemudian dia mendengarkan apa yang dibaca Nabi SAW. Jadi suatu malam ketahuan dia bersama orang-orang yang lainnya yang ikut juga mendengarkan Al-Quran yang beda tempatnya seperti Abi Sufyan. Ketahuan, akhirnya sepakat untuk tidak mendengarkan lagi karena takut ketahuan orang-orang Quraisy jadi malu nanti. Tapi Quran itu memang menyenangkan, tidak kapok juga, walaupun sepakat untuk tidak datang, besok tidak datang. Jadi Abu Jahal dan para pembesar Quraisy itu kalau di malam hari mereka mendengar Quran,
Quraisy ini kepada Abu Jahal dan mengatakan, ya Aba Jahal, saya ingin bertanya soal Muhammad. Jujur, mata. Bagaimana menurut? Abu Jahal mengatakan, wallahi ma jarrabna alaihi kadiban. Demi Allah, aku tidak mendapatkan dari Muhammad itu sesuatu yang sifatnya dusta. Dari sini sebenarnya Abu Jahal itu mengakui, karena dia mengatakan, aku tidak pernah melihat ada kedustaan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian dia disusul dengan pertanyaan, kalau engkau mengatakan bahwa tidak ada kedustaan kepada Muhammad, kenapa kau tidak mengikuti dia? Kenapa kau pula jadi musuhnya? Di sini jawaban, kata Abu Jahal, kamu tahu kan antara kabilah diriku Bani Mahzum dengan kabilah Muhammad Bani Abdi Manaf itu bersaing di tengah-tengah orang Quraisy. Karena kan dua kabilah ini, banyak kabilah Quraisy itu, cuma yang paling besar dua ini saja, kabilah Bani Abdi Manaf atau kabilah Bani Abdul Muttalib dan kabilah Bani Mahzum. Dua kabilah ini yang suka mimpin Quraisy. Di zaman Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW, pemimpinnya dari Bani Abdi Manaf. Tapi setelah meninggal Abdul Muttalib, kemudian yang menjadi pemimpin dari Bani Mahzum Abu Jahal. Abu Jahal itu pemimpin menggantikan Abdul Muttalib, cuma beda suku. Karena dua suku ini secara perpolitikan Quraisy itu terus bersaing. Kadang pemimpinnya dari Bani Abdi Manaf, kadang pemimpinnya dari Bani Mahzum. Dua kabilah ini, karena memang sistem Arab itu kabilah terbesar memimpin kabilah-kabilah kecil. Nah kebetulan di era Nabi SAW, ketika Abdul Muttalib meninggal, tidak terpilih lagi dari Bani Abdul Muttalib untuk menjadi pemimpin. Tidak jatuh kepada Abu Thalib atau mungkin kepada Abu Lahab, tapi jatuh kepada Bani Mahzum, Abu Jahal, atau disebut dengan Amr ibn Hisham. Orang-orang Quraisy mengatakan Abu Hakam. Jadi kata Abu Jahal itu, kami Bani Mahzum ini suka bersaing dengan Bani Abdi Manaf. Jadi kalau mereka melakukan kebaikan, kami juga melakukan kebaikan. Kalau mereka memberi makan dan minum jemaah haji, kami pun sama. Apapun yang mereka lakukan, kami lakukan, supaya ada kesetaraan kami Bani Mahzum dengan Bani Abdi Manaf di mata orang-orang Quraisy. Tiba-tiba kata Abu Jahal, Bani Abdi Manaf mengatakan, lana nabiyyun wa lastum nabi. Kami punya nabi dan engkau tidak punya nabi. Kira-kira apa jawaban yang harus saya katakan? Bani Abdi Manaf mengatakan, kami punya nabi, kalian Bani Mahzum tidak punya nabi. Apa kita katakan kami juga punya nabi? Kalau kita katakan kami punya nabi, mana orangnya? Yang sebisa Muhammad, itu maksudnya. Gak bisa Abu Jahal mendatangkan itu. Makanya untuk mendatangkan sosok Nabi SAW saja tidak bisa, apalagi bicara Quran yang memang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Allah tantang gitu ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazal. Jadi kalau seandainya keraguan itu datang dari Nabi SAW, maka saya sudah bantah bahwa Nabi SAW adalah satu-satunya manusia yang dipilih Allah dari seluruh manusia. Bahkan sampai sekarang tidak ada tandingan. Kalau kalian ragu dengan Muhammad, datangkan sebisa Muhammad, gitu maksudnya. Tidak ada sampai sekarang yang sebisa Muhammad. Kalau seandainya keraguan itu dinisbatkan kepada Allah, maka di sini jawabannya. Allah mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian ragu terhadap Al-Quran datang dari Allah, datangkan saja satu surat. Jangan satu Quran, jangan 10 surat, satu surat saja. Dan ini pernah dilakukan di zaman Rasul. Oleh siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab yang ma'ruf. Dia menciptakan surat-surat semisal Al-Quran katanya. Sampai-sampai Amr ibn As radhiyallahu anhu ketika itu masih kafir, karena Amr ibn As ini kan masuk Islam bersama Khalid bin Walid. Itu setelah 20 tahun Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, baru masuk Islam
Amr ibn As dan juga Khalid ibn Walid. Jadi Amr ibn As itu bercerita dulu masih berada di Mekah. Dia pernah bertamu ke rumah Musailamah al-Kadzdzab karena kawannya di masa jahiliyah. Jadi Musailamah al-Kadzdzab ini bertanya kepada Amr bin As, "Ya Amr, kau kan tetangganya si Muhammad itu. Pasti kau mengetahui akhir yang diturunkan Jibril kepadanya." Karena orang-orang Arab itu suka menghafal syair. Mereka menganggap Quran itu syair gitu. Jadi sebagian mereka ada yang hafal, tapi yang pendek-pendek. Jadi Amr ibn As mengatakan, "Ya, aku pernah mendengar surat yang terakhir yang kudengar adalah suratul Fil." Dan dibacakan, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul." Hafal Amr bin As, masih kafir. Ya karena terbiasa menghafal ayat di sana. Jadi dia hafal suratul Fil. Jadi kata Musailamah al-Kadzdzab, "Ya, semalam juga Jibril baru turun kepada dan menurunkan surat kepada." Kata Amr bin As, "Surat apa itu?" Coba perdengarkan kepada surat itu. Kemudian Musailamah al-Kadzdzab membacakan suratul Difda, surah Qadr. "Ya Difda binta Difda'aini nikimataniki fa inna a'laki fitin wa asfaluki filma." Wahai Qadr, putra dari ibu bapa Qadr, silakan menghonor. Paling tinggi tempatmu di tanah, paling rendah tinggal di air. Namanya surah Qadr. Mungkin lebih tepatnya surah Cebok. Jadi Amr ibn As ini orang Arab, dusta itu aib, walaupun di tengah-tengah orang musyrik. Orang Arab itu tidak suka dusta, walaupun kafir, mereka tidak suka dusta. Makanya Amr bin As mengatakan kepada Musailamah al-Kadzdzab, "Wallahi demi Allah," katanya Amr bin As, "inni ra'aitu laka," saya melihat engkau ini berdusta. Padahal sama-sama kafir. Amr bin As masih kafir dan itu kawan dekatnya Musailamah. Dia mengatakan, "Wallahi ma ra'aitu illa kadhib." Demi Allah aku tidak melihat engkau ini kecuali seorang pendusta. Mana ada waktu kayak gitu. Itu sesama kafir mengingat. Nah dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau memang kita masih ragu-ragu dengan Al-Qur'an, silakan datang. Dan alat untuk menciptakan atau menyusun Al-Quran itu sudah ada. Apa alatnya? Huruf hijaiyah. Makanya kenapa kalau ketika kita di awal-awal mentafsirkan surah Al-Baqarah itu, ketika kita membahas tentang alif lam mim, kenapa di permulaan ayat itu? Di permulaan surat terkadang ada huruf-huruf yang terpotong dari huruf hijaiyah. Kadang-kadang alif lam mim, kadang-kadang alif lam ra, kadang alif lam mim shad, Toha, Yasin, Qaf, Nun, dan itu di Quran. Apa maksudnya? Kenapa di permulaan surat kok diletakkan huruf-huruf seperti itu? Pendapat yang kuat dari ahli tafsir bahwa diletakkan alif lam mim, alif lam ra, dan yang semacamnya dari huruf-huruf hijaiyah tidak ada makna itu. Maksudnya Allah ingin katakan, Quran itu terangkai dari alif, dari lam, dari mim, dari nun, dari ra. Ini sudah ada huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Aku rangkai seperti Quran dari huruf-huruf hijaiyah. Kalau kalian sama, maka jawabannya tidak akan sama. Tidak akan ada sama. Makanya Allah mengatakan fa'tu bi suratin min mithli wa usyhada. Sampai Allah mengatakan wa usyhada. Panggil semua manusianya, jinnya, profesornya, doktornya, orang-orang cerdasnya, aku kumpulkan oleh kalian. Panggil semua orang, panggil semua jin kalau perlu. Buat satu surat sebesar Al-Quran yang pendek saja seperti Al-Kautsar. Maka Allah mengatakan, min dunillahi in kuntum shadiqin, kalau kalian orang-orang benar, fa illam taf'alu al-an wa lan taf'alu fil mustaqbal, itu artinya. Maka sungguh kalian tidak akan sanggup mendatangkan semisal itu sekarang juga, tidak akan sanggup. Wa lan taf'alu, bukan hanya sekarang, bahkan sampai nanti sekalipun tidak akan sanggup.
Bahkan sampai sekarang, bahkan sampai kiamat pun tidak ada yang sama. Lam di sini ditakmid artinya mustahil ada yang mampu merangkai kalimat seperti Al-Quran. Itu maksudnya lam di sini. Wala taf'al. Lah kalau kalian memang tidak sanggup untuk itu, fattaqunna, takutlah kalian kepada Allah. Allati waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan, uiddat lil kafir, yang disediakan bagi orang kafir. Pertanyaan, ada apa dengan Al-Quran? Kenapa manusia tidak sanggup merangkai seperti Al-Quran walaupun satu surat saja? Kan pertanyaan seperti itu. Kenapa? Jawabannya, karena Al-Quran itu ada ijaz. Ijaz itu keajaiban-keajaiban yang manusia tidak sanggup untuk mengucapkan. Hanya Quran saja yang sanggup mengucapkan. Karena Al-Quran itu ada keajaiban, menyingkap segalanya, menyingkap alam semesta, menyingkap lautan, menyingkap gunung, menyingkap semuanya, termasuk janin, termasuk sains, dan begitu seterusnya. Contoh, ada ijaz al-ghaibi. Saya contohkan beberapa ijaz, kehebatan keanehan Al-Quran. Ijaz itu diambil dari kata-kata al-ajzu, di mana orang itu lemah untuk menandingi Quran. Itu disebut ijaz, keanehan. Contohnya ijaz al-ghaib. Di zaman Nabi SAW turun ayat surah Ar-Rum, Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'isi. Ghulibatir Rum, Romawi akan dikalahkan oleh Persia. Fi adnal ardi, di daerah yang dekat dengan Arab, maksudnya Syam. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Tetapi Romawi setelah dikalahkan oleh Persia, maka kelak Romawi akan balik menyerang dan akan mengalahkan Persia. Kapan? Fi binti sini, antara 1 tahun sampai 9 tahun. Itu bid dalam bahasa Arab itu antara 1 sampai 9. Pokoknya dalam 9 tahun itu, entah tahun ke-5-nya, tahun ke-6-nya, tahun ke-7-nya, atau tahun ke-8-nya, atau mungkin ke-9-nya, pasti Romawi akan balik menyerang dan Persia akan. Ingat ketika itu Persia itu negara adidaya, negara besar, super powernya negara waktu itu kan, lebih luas dibandingkan Romawi. Tapi Romawi juga negara kuat. Zaman dulu kan cuma 2 saja negara yang paling kuat. Kalau tidak Persia, Romawi. Arab itu tidak ada titik dalam peta, kecil. Ya. Jadi ini 2 negara adidaya terbesar gitu. Tapi Nabi pernah meramalkan 2 negara itu akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Menjadi kenyataan. Ya. Bahkan Persia ketika merobek suratnya Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu mengirim surat ke Persia lewat seorang sahabat namanya Abdullah ibn Hudzafah As-Sahmi. Kemudian Abdullah ibn Hudzafah As-Sahmi ini mengirim surat ke Raja Persia, tapi tidak langsung Persia, diberikan kepada bawahan Persia, Raja Bahrain, namanya Mundir ibn Sasan. Kenapa tidak langsung ke Raja Persia dikasih? Karena Raja Persia ini waktu Tuhan. Jadi kalau dia duduk di Sigasana itu, umpamanya dia ada karpet nih sampai ujung mesin situ, yang menghadap dia tidak boleh menginjak karpetnya. Jadi harus di belakang karpet, takut kotori karpetnya. Itu pun harus sujud. Jadi semua manusia itu dianggap hambanya Raja Persia oleh Raja Persia itu. Makanya ya wajar, karena memang kekuatannya juga luar biasa. Hampir separuh dunia lebih, Persia itu lebih luas dibandingkan Romawi zaman itu. Makanya dia merasa Tuhan gitu ya. Makanya kemudian Abdullah ibn Hudzafah As-Sahmi tidak langsung memberikan surat ke Persia, tapi kepada bawahannya, Raja Bahrain, namanya Mundir ibn Sasan. Lah Mundir ibn Sasan yang kemudian memberikan surat itu ke Raja Persia. Dibacanya oleh Raja Persia Ibn Hurmuz namanya. Bacanya. Ya. Bahasa kita kurang ajar gitu. Negara kecil di peta pun tidak ada gitu. Kok nyuruh aku masuk Islam?
Kalau tidak masuk Islam, aku akan menanggung semua dosa Majus. Ini siapa orang ini? Gitu. Maka ini robek-robek suratnya sama Raja Persia. Dianggap kurang ajar gitu. Makanya Raja Persia kemudian mengirim utusan ke Yaman. Karena ketika itu Yaman setelah Abroha, orang-orang Najasyi ini terusir dari Yaman. Yaman kan dikuasai Persia. Kemudian Ibnu Hurmuz mengatakan kepada bawahan yang ada di Yaman, kirim balasan surat, kasihkan kepada Muhammad, yang intinya datangkan dia, tangkap dia, akan kubunuh dia. Isi surat mengancam untuk ditangkap dan untuk dibunuh. Akhirnya kemudian dari Yaman diutus 2 orang yang besar-besar sebagai utusan Ibnu Hurmuz dari wilayah Yaman datang ke kota Madinah, ngasih surat balasan. Ketika dibaca oleh Nabi SAW bahwa Raja Persia menggertak dia, bahwa dia akan ditangkap dan akan dibunuh, Rasul tertawa di hadapan utusan Persia itu. Langsung tertawa Nabi SAW. Karena dalam balasan itu Raja Persia mengatakan, aku ini Tuhan, aku bisa saja menangkap kamu dan membunuh. Jangan kurang ajar dengan itu, bahasanya mungkin begitu kasarnya. Nabi tertawa membaca surat itu. Tiba-tiba dia mengatakan kepada utusan itu, ketika tertawa Rasul, malam ini kata Rasulullah, Tuhan akan membunuh Tuhan. Malam ini juga kata Nabi SAW, Tuhanku akan membunuh Tuhanmu. Pergi kau, suruh pergi. Subhanallah. Ketika utusan ini sampai dia mendapat kabar Ibnu Hurmuz mati malam itu. Persis seperti ucapan tadi, bahwa Tuhanmu akan dibunuh Tuhanku. Kenapa? Karena ketika itu Ibnu Hurmuz dibunuh anaknya, diambil kekuasaan dari anaknya. Di malam ketika Nabi SAW ngomong kepada utusan itu yang menyebabkan bahwa utusan itu masuk Islam. Dan juga Raja Yaman yang ketika itu masih beragama Majusi, semua masuk Islam. Makanya Yaman menjadi negara Islam gara-gara ucapan Nabi itu, bahwa Tuhan akan membunuh Tuhanmu. Ucapan ini menjadikan semua orang Yaman masuk Islam. Karena benar, ketika Rasul ngomong begitu, malam itu terjadi pembunuhan. Anaknya Ibnu Hurmuz membunuh Ibnu Hurmuz, mati dia. Kemudian setelah itu Rasul mengatakan kepada utusan Persia, karena dia sudah merobek-robek suratku katanya, maka semoga Allah robek kerajaan. Ini doa, bukan doa main-main. Rasul mengatakan karena dia sudah merobek suratku, semoga Allah merobek kerajaannya. Ya, karena setelah anaknya Ibnu Hurmuz membunuh bapaknya, kekuatan anaknya tidak sekuat bapaknya. Akhirnya pecah Persia menjadi 10 negara kecil-kecil. Kemudian setelah anaknya Ibnu Hurmuz ini meninggal dunia, digantikan oleh seorang perempuan yang berkuasa di Persia, cucu daripada Ibnu Hurmuz. Setelah setahun Nabi SAW kemudian bertanya, siapa yang berkuasa di Persia sekarang? Kemudian dikatakan fulan, seorang wanita, cucu daripada Ibnu Hurmuz. Apa kata Rasulullah? La yuflihul qaum walau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung sebuah kaum yang dipimpin seorang wanita. La yuflihul qaum walau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung sebuah negara kalau pemimpinnya perempuan. Akhirnya betul, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Persia jatuh ke tangan kaum muslimin. Ketika Persia jatuh ke tangan kaum muslimin di zaman Umar, tidak ada Persia sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Hilang, tidak ada jejaknya Persia. Kenapa? Doanya Rasul, karena dia sudah merobek suratku, semoga Allah robek kekuasaannya. Lain dengan Romawi, Herakli, ataupun lain dengan Muqawqis gitu yang Mesir, ataupun lain dengan Najasyi, mereka menghormati karena memang agama mereka Nasrani, jadi ada kemiripan. Mereka menghormati Nabi. Seperti Muqawqis kan tidak merobek suratnya, justru memuliakan utusannya. Kemudian suratnya disimpan baik-baik, dikirim hadiah lagi. Kemudian juga Herakli juga sama gitu, yang menyimpan suratnya. Makanya Romawi sampai hari ini masih ada sisanya. Masih ada Romawi kan, kerajaan Romawi masih ada sampai hari ini karena tidak merobek surat Nabi.
makanya masih ada kekuasaannya sampai hari ini. Kembali bahwa itu ucapan Nabi saja menjadi sebuah kenyataan kan. Tuhanku akan membunuh Tuhan malam ini juga kata Rasulullah. Rupanya betul. Kembali kepada Quran. Dan ketika Quran mengatakan Ghulibatir Rum fi adnal ardi min ba'di ghalabihim sayaghlibun, bahwa Romawi akan dikalahkan Persia, tetapi setelah itu Romawi akan menyerang balik dan akan mengalahkan Persia dalam waktu bid'i sinin antara 1 sampai 9 tahun. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena ketika itu kan belum ada larangan haramnya taruhan judi. Akhirnya kemudian Abu Bakar bertaruh dengan orang musyrik itu. Ada yang mengatakan dengan Abu Jahal, ada yang mengatakan dengan Umayyah, ada yang mengatakan dengan Walid. Pokoknya ada beberapa asbab nuzul. Bahwa Abu Bakar mengatakan, karena Abu Bakar setelah mendengar ayat itu dibacakan Rasul, dia datang kepada orang-orang musyrik. Kalian senang Persia menang, ya karena satu agama. Ya, bagaimanapun satu agama, Persia nyembah api, orang-orang musyrik nyembah berhala, sama-sama berhala, cuma satunya api, satunya batu, gitu saja. Sementara orang Nasrani itu ada kemiripan dengan Islam, karena sama-sama diutus Nabi, sama-sama diturunkan kitab. Makanya sedih orang-orang Muslim ketika mendengar Persia mengalahkan Romawi, karena Romawi itu orang Nasrani, sementara Nasrani ada kemiripan dengan Islam, sementara Persia ada kemiripan dengan orang Muslim. Sedihlah kaum Muslim itu. Kenapa kemudian Romawi sampai kalah dengan Persia? Kemudian turun ayat ini menghabarkan bahwa Persia akan kalah lagi nanti. Jadi habarkan oleh Abu Bakar. Ya, kalian sekarang senang Persia menang, Romawi kalah. Tapi sebentar lagi Romawi akan mengalahkan Persia. Ya, dan aku berani taruhan dengan kalian. Nah, disitulah terjadi taruhan. Kemudian ditentukan tahunnya. Berapa tahun ya Abu Bakar kan? 3 tahun kata Abu Bakar. Antara 3 sampai 4 tahun. Berapa unta yang kau siapkan? Kata Abu Bakar sekian. Baik, aku tahu. Kalau setelah 3 atau 4 tahun Persia belum dikalahkan, maka aku harus bayar unta-unta itu. Berjalanlah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, Persia tidak kalah-kalah juga. Akhirnya dia mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul, gimana ini? Kok Persia tidak kalah-kalah juga? Kau yang mengatakan bahwa Fibin di sini, ya, dalam beberapa tahun katanya kan? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tambah tahunnya, tambah untanya, tambah taruhannya, tambah lagi tahunnya. Kan bin Isnin itu 1 sampai 9 tahun kan? Kalau memang tidak terjadi di 3 atau 4 tahun, bisa saja ketika tahun ke-6-nya, tahun ke-7-nya, paling lama tahun ke-9-nya. Tambah lagi tahunnya, tambah lagi taruhannya. Akhirnya kemudian Abu Bakar datang lagi, ya, dan mengatakan, bagaimana kalau seandainya kita tambah lagi unta taruhan kita, tapi syaratnya tambah lagi tahunnya? Oh, akhirnya berani. Ya, Umayyah ataupun Abu Jahal gitu ya, menambah taruhan unta dan menambah tahun. Subhanallah. Tahun ke-7 Romawi menyerang Persia dan Persia kalah. Masalahnya kemenangan Romawi kepada Persia itu terjadi setelah perang Badar. Dan yang diajak taruhan oleh Abu Bakar sudah mati di perang Badar. Mati dari perang Badar. Yang diajak taruhannya itu mati di perang Badar. Sementara Abu Bakar menang di taruhannya, orang yang sudah mati. Jadi dia mengatakan, ya Rasulullah, orang yang aku ajak taruhan sudah mati di perang Badar, mati konyol. Gimana dengan unta-untanya katanya kan? Kata Nabi SAW, ambil di ahli warisnya. Ambil di ahli warisnya. Karena ketika itu belum ada larangan judi sekali lagi. Larangan judi itu kan di 4 Hijriah baru terjadi larangan judi. Sementara perang Badar itu kan tahun 2 Hijriah. Kata Rasul, ambil di ahli warisnya. Ya. Tapi kan kemudian dilarang. Kalau nggak dilarang, boleh lah naik togel kita. Tapi kan dilarang. Nggak boleh judi. Intinya di sini adalah ijaz al-ghaib namanya kan. Ijaz ghaib itu artinya sesuatu yang gaib bisa tersingkap dengan Al-Quran. Jangan lagi Al-Quran ucapan Nabi saja bisa tersingkap kan. Itu namanya ijaz al-ghaib. Sesuatu yang gaib bisa disingkap dalam Al-Quran. Inilah yang menjadikan kenapa Al-Quran tidak bisa ditandingi. Betapa banyak para peramal meramalkan sesuatu, semuanya meleset.
Kalaupun betul ramalan itu hanya istidraj saja, kebetulan. Bukan karena kebetulan. Ya, karena itu ucapan manusia, bahkan ucapan syaitan dan jin. Tapi Quran itu ucapan Allah. Bahkan kalau kita lihat Barat apabila mereka meneliti tentang sains, baik yang ada di antariksa luar angkasa sana, atau yang ada di perut bumi atau di dasar lautan, itu semua bahan-bahannya dari Al-Quran. Mereka tidak punya bahan sebelumnya untuk meneliti, kecuali setelah membaca Quran baru mereka meneliti. Dan hasilnya adalah tak jarang hasilnya persis seperti yang dihabarkan Al-Quran. Contoh umpamanya, ada seorang astronom dari Jepang gitu, yang bercerita ketika dia naik ke langit gitu, rupanya dia mendengar bahwa ada bintang yang mengetuk-ketuk pintu langit. Bintang yang mengetuk-ketuk pintu langit. Ada suara gitu ya. Kok itu terjadi? Dan diceritakan. Kita katakan bahwa sebelum orang Jepang ini naik ke langit, mendengar suara bintang yang mengetuk-ketuk pintu langit itu, Al-Quran sudah bercerita. Apa ceritanya? Surah At-Tariq. Di Quran itu ada namanya surah At-Tariq. Wa ma adraka mat-tariq? An-najmu tsaqib. Ya, Tariq itu artinya mengetuk. Bintang yang mengetuk itu namanya Tariq. Jadi Quran sudah bicara sebelumnya, sebelum ada orang astronom naik ke langit, bintang sudah bicara kepada manusia. Al-Quran sudah bicara kepada manusia bahwa memang ada bintang itu. Tidak perlu diteliti pun kita katakan sami'na wa ata'na. Ucapan Nabi saja ketika mengatakan masalah ma'u zamzam namanya, ma'u zamzam syifa'u suqmin wa ta'amu tu'min, kata Rasulullah. Air zam-zam itu bisa mengobati penyakit dan bisa jadi makanan. Jadi air zam-zam itu bisa jadi makanan. Makanya ada seorang alim ulama pernah kesasar di padang pasir selama 3 bulan. Tiba-tiba dia hanya punya air zam-zam saja. Diminum air zam-zam. Enggak makan apa-apa, minum air zam-zam saja. Rupanya setelah 3 bulan dia baru dapat makanan, tapi badan sudah gemuk. Minum air saja, gemuk badannya. Ya, karena Rasul yang mengatakan ta'amu tu'min, makanan untuk dimakan. Air zam-zam bisa jadi makanan juga. Buktinya 3 bulan tidak makan kurma atau tidak makan roti kalau di sana itu kan bisa gemuk dia. Ataupun syifa usuqmin bisa menjadi obat. Kembali kepada orang Jepang kan, kita pernah mendengar bahwa orang Jepang meneliti air zam-zam kan. Kemudian dikaitkan dengan alat-alat yang canggih antara air biasa dengan air zam-zam. Rupanya air zam-zam itu memiliki kepadatan molekul yang sangat padat sehingga mampu mendetoks setiap penyakit, mengobati jadi obat. Kita katakan orang Jepang loh, meneliti gak meneliti, kita sami'na wa ata'na saja. Ya, kita tidak perlu lah gitu kan. Kalaupun memang membenarkan, alhamdulillah. Kalaupun tidak tersingkap rahasianya, tetap kita katakan sami'na wa ata'na. Karena tidak mungkin ucapan Allah, ucapan Rasul itu dusta. Ya, selama ucapan Nabi itu ucapan yang sahih, gitu. Dan Al-Quran tidak perlu diteliti kesohihannya. Pasti sahih karena Quran itu ada ijaz. Sekali lagi, ada keajaiban yang manusia lemah untuk itu. Lemah untuk itu. Semua sudah dibicarakan dalam Al-Quran. Teori-teori antariksa, teori apapun sudah dalam Al-Quran sebenarnya. Dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu min suratin min mithli wa syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalian tidak akan sanggup dan kalian tidak akan pernah sanggup. Kenapa? Karena dalam Quran itu ada ijaz yang manusia tidak mampu mendatangkan kalimat ijaz seperti Al-Quran. Keanehan-keanehan gitu. Makanya tidak akan sanggup. Satu ayat pun tidak akan sanggup, satu surat pun tidak akan sanggup, apalagi satu Al-Quran. Bahkan seorang alim namanya Rasulullah Ridha, alim ulama Mesir. Orang-orang Nasrani berkumpul di Mesir itu yang ahli-ahli bahasa Arab. Kemudian menciptakan satu surat semisal Al-Fatihah. Ya, satu surat semisal Al-Fatihah.
Kemudian orang-orang Nasrani yang ada di Mesir mengatakan bahwa lihat, surat yang kami buat ini jauh lebih ringkas, lebih padat dan lebih baik daripada surah Al-Fatihah. Kemudian dibantah oleh Rashid Ridha ini dalam bantahan-bantahannya, diteliti dari bahasa Arabnya dikritik, dari segi maknanya dikritik. Akhirnya tidak bisa membantah. Karena bukan hanya dari ijaz makna Al-Quran itu, bukan maknanya saja ada keanehan, lafaz-lafaznya juga aneh Quran itu. Contoh namanya gini, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada. Kalimat tabbat kita balik batta, kan itu ya. Kalau dibalikkan batta ya. Tab sama ba dibaca tabbat. Kita balik batta. Mau dibalik, mau tabbat, mau batat, artinya sama. Kita baliklah. Tabbat yada abi lahabi wa abi lahabi wa lahab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Kita balik batat, celaka juga artinya, kan itu ya. Mau dibolak-balik kayak apapun tetap celaka artinya dalam bahasa. Terkadang ada ijaz lughah dalam bahasa Arab. Ada bahasanya saja memang aneh, yang orang Arab tidak sampai ke situ cara berpikirnya. Makanya kenapa ahli syair di zaman itu lemah untuk mampu menandingi Al-Quran. Semua para pujangga-pujangga hebat seperti kelas Al-Walid ibn Mughirah itu pujangga paling hebat. Dia bukan hanya mampu merangkai syair, sampai hafal syair-syair jin itu. Syair-syair jin itu hafal tuh Al-Walid ibn Mughirah. Ketika dia datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu mengatakan, seperti apa sih wahyu yang diturunkan kepada si Muhammad itu? Kata Abu Bakar membacakan beberapa kutipan ayat Al-Quran, tiba-tiba dia kagum. Aku belum pernah mendengarnya. Kalau begitu aku ingin mendengar langsung dari Nabi. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah Al-Walid ini. Kemudian Rasul membacakan beberapa ayat dalam Al-Quran sampai kepada wa in a'radu fa in a'radu anzartukum mithla sa'iqati Samud. Kalau mereka orang-orang kafir berpaling, maka akan ditimpakan kepada mereka kilat dan guntur seperti yang menghancurkan kaum Ad dan Samud. Kata Allah, cukup, jangan dilanjutkan lagi. Akhirnya kemudian dia pergi menghadap Abu Jahal dan mengatakan, ya Abu Jahal, apa yang harus saya katakan dengan Muhammad ini? Kalau mau katakan dia penyihir, aku tahu mantra-mantra sihir. Apa yang diucapkan dia bukan mantra-mantra sihir. Ya. Kalau mau katakan bahwa dia adalah seorang pujangga, seorang penyair, aku perangkai syair, bahkan syair-syair jin pun aku hafal. Tapi apa yang diucapkan Rasul itu bukan syair. Malah dipuji sama-sama kafir. Ya. Jadi Abu Jahal ketakutan, jangan-jangan Al-Walid ini sudah kepengaruh dengan Muhammad ini. Sebab kalau sampai Al-Walid masuk Islam, satu Quraisy bisa masuk Islam. Kenapa? Karena dia orang kaya masalahnya. Orang paling kaya orang Quraisy di zaman itu namanya Al-Walid ibn Mughirah. Bayangkan setiap tahun gantian mengkiswah Ka'bah itu. Jadi kalau tahun sekarang orang-orang Quraisy mereka berkumpul jadi satu patungan buat kiswah Ka'bah. Nanti tahun depannya Al-Walid tidak perlu patungan, pakai dulu uang dia saja kiswah Ka'bah. Saking kayanya, setiap 2 tahun sekali oleh kekayaannya dikiswah Ka'bah. Sampai Allah turunkan ayat khusus kepada Al-Walid. Surah Al-Mudaththir itu hampir semuanya turun kepada Al-Walid. Darni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda. Aku telah jadikan Al-Walid malan yang banyak, harta yang banyak. Memang paling kaya. Cuman ketika dia sudah tahu bahwa apa yang diucapkan Nabi SAW itu wahyu, dia takut kalau Abu Jahal memprovokasi orang-orang Quraisy. Akhirnya tidak menganggap dia lagi, tidak menganggap dia pemimpin, tidak menganggap dia orang hebat. Ketakutan hilang kursinya. Ya, ketika kemudian Abu Jahal berhasil mengumpulkan manusia di tanah lapang, kemudian mendatangkan Al-Walid dan mengatakan dia Al-Walid. Coba kau katakan persis seperti yang kau katakan kepada tentang Muhammad. Kau kan kemarin memuji dia, pujilah dia sekarang. Karena kalau dia sampai memuji, orang-orang Quraisy ketika itu mendengar bisa saja jatuh hartanya. Akhirnya dia pikir-pikir, kalau dia ketahuan masuk pada agama Muhammad, bisa hilang pamornya di hadapan orang Quraisy. Akhirnya dia balik yang tadinya memuji Al-Quran, dia mengatakan in huwa illa sihrun yu'thar, in huwa illa qaulun
bashar katanya. Oh, Quran itu sihir impor. Muhammad itu punya guru yang bukan orang Arab, belajar sama dia. Jadi Quran itu impor dari luar katanya kan. Dan dia ucapan manusia saja. Nah, sejak itu Allah mengatakan satu selihi sama. Kami akan masukkan si warga neraka sama. Karena awalnya membenarkan, berakhir dengan mendustakan karena takut jabatannya hilang. Maka kembali bahwa dua ayat ini, surah Al-Baqarah 23 dan 24 ini adalah ayat tantangan kepada siapapun yang ragu-ragu terhadap Al-Quran. Datangkan satu surat saja dan kalian tidak akan salah. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa sampaikan. Baik, suruh satu tuh. Silakan kembali bertanya. Tadi Ustaz, ini klarifikasi ya. Sering dipahami juga bahwa Salafi itu sebagai Wahabi. Jadi ada semacam baru Ustaz yang memprovokasi umat mengusulkan bahwa selalu disematkan dengan Wahabi. Wahabi itu adalah siapa betul Wahabi, seolah sesuatu yang membahayakan di Indonesia. Ya, alhamdulillah. Istilah Wahabi itu sebenarnya nisbat kepada Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ini hidup di tengah-tengah keluarga ulama. Bapaknya ulama, kakeknya ulama, paman-pamannya ulama. Dan itu sangat terkenal di tempat kelahirannya di Diriyah. Kala itu Diriyah belum ada Saudi. Kemudian ayahnya melihat ada kecerdasan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Cerdas orang. Kecil-kecil sudah hafal Quran, belum balik sudah hafal Quran. Dan bapaknya itu seorang pengagum fikih Hambali. Makanya kemudian ayahnya mengajarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu tentang fikih Hambali. Makanya dia sangat mungkin dengan fikih Hambali. Setelah kemudian usianya sudah dewasa, dia pun telah melihat layaknya para ulama yang lainnya. Dia pun pergi kemana-mana, ke Kufah, ke Bashrah, ke Madinah, ke Mekah, ke beberapa tempat yang banyak para ulama di sini, melalang buat mencari ilmu bertahun. Kemudian setelah dicukup rasa ilmunya, gitu, dia pun ingin mendakwahkan. Kembalilah dia ke Diriyah, ke kampungnya. Karena ketika itu ayah sebagai qadhi. Ayahnya itu kan qadhi dan tidak mungkin menjadi qadhi kalau bukan ahli fikih. Ya, karena bapaknya qadhi, hakim. Dia pun mulai kemudian mendakwahi orang kampungnya, pulang kampung berdakwah di kampung dan berhasil. Banyak kemudian orang-orang yang belajar kepada beliau. Sampai kemudian beliau berhasil juga merobohkan beberapa tempat keramat yang disembah di zaman itu. Salah satunya kuburan Zaid ibn Umar yang disembah kala itu. Dirobohkan kubahnya, yang dijadikan kuburan biasa dan tidak disembah lagi. Dan banyak kuburan-kuburan yang dikeramatkan ketika itu dirobohkan kubahnya supaya jangan disembah, jangan minta-minta ke kuburan. Bahkan beberapa pohon-pohon yang dikeramatkan itu sampai ditumbangkan, sehingga membuat hasad orang-orang yang tidak suka dengan dakwah. Jadi permulaan dakwah saja sudah ada orang-orang yang tidak suka, apalagi setelah kemudian dia menerapkan syariat Islam yang berzina kemudian dirajam dan begitu seterusnya gitu. Makin hasad lagi orang, sampai akhirnya dia pun diusir dari daerahnya. Kemudian sampailah kemudian berjumpa dengan Muhammad Ibn Saud. Nah, Muhammad Ibn Saud ketika itu kabilah kecil, mau menampung Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Akhirnya kemudian bersama-sama antara pemimpin kabilah bersama ulama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk memperluas dakwah dan juga pemerintah. Akhirnya kemudian makin kuat, kemudian mulailah mengajak kabilah-kabilah yang tidak ikut tauhid akan diserang. Akhirnya melebar sampai jadilah Arab Saudi sampai sekarang. Dan asarnya yang kita lihat satu-satunya negara yang melaksanakan hukum Islam adalah Saudi Arabia. Karena sudah ada kesepakatan mulai daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan
Ibnu Saud kala itu. Urusan negara kau yang pegang, urusan agama aku yang pegang. Sehingga sampai sekarang Saudi dia lazim ada ini mengeluarkan fatwa disebut dengan Al-Syekh. Al-Syekh itu keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau soal agama maka diserahkan kepada siapa? Keturunan Al-Syekh. Maksudnya Al-Syekh itu keluarga Al-Syekh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi kalau urusan negara dikembalikan kepada Al-Saud. Mulai sejak itu sampai sekarang. Dan begitu kerajaan Saudi. Dan kita lihat satu-satunya negara yang bisa mengamalkan syariat Islam hanya Saudi. Enggak ada negara yang lain. Mana sebutkan negara Islam yang mampu mempraktekkan hukum syariat Islam kecuali Saudi. Maksudnya dikelola negara. Di Yaman ada beberapa kabilah, tapi kan bukan dalam bentuk negara, tapi dalam bentuk kabilah di Yaman. Tetapi Saudi kan dalam bentuk negara, undang-undang negara. Jadi kalau kemudian dakwah tauhid ini disematkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak benar karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri pengagum dua ulama besar. Karya-karyanya itu lebih banyak menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Jadi itu pendahulunya dia. Semua baik dalam kitab Ushul Salasah, Kashfus Syubhat, Abu Tauhid, Ushul Sittah, banyak ya karya-karya beliau itu. Rata-rata penukilan pendapatnya itu kalau tidak Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Sampai-sampai yang enggak paham jarak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Ibnu Taimiyah dikatakan Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Bayangkan saking jahilnya dia mengatakan Ibnu Taimiyah Wahabi. Padahal Wahabi yang mengambil ucapan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kapan itu? Zaman siapa? Ini kan datang belakangan. Ya. Kenapa pula Ibnu Taimiyah jadi Wahabi kan? Wahabi kan disematkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sementara Muhammad bin Abdul Wahab tampil dari perkataan Ibnu Taimiyah. Kenapa yang diwahabikan Ibnu Taimiyahnya? Kan aneh gitu. Karena itu kejahilan, tidak paham jarak antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah karya-karyanya besar sampai sekarang dia. Majmu'ul Fatawa. Tidak ada orang yang sanggup mengarang seperti yang dikarang beliau sampai hari ini. Menunjukkan keulamaan. Dan karya-karya Ibnu Taimiyah pun menukil ulama-ulama sebelumnya sampai kepada para sahabat, sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya istilah-istilah seperti ini kan yang saya ketahui, yang saya baca adalah didengungkan oleh orang-orang Inggris ya, saat menjajah India. Ya, India itu kan salah satu jajahan British ya, Inggris, ya kan? Sehingga ketika itu banyak lulusan-lulusan dari Saudi Arabia yang sekolah di Saudi pulang ke India, kemudian menggerakkan anak-anak muda untuk mengusir India, mengusir orang-orang Inggris, orang kafir dari India. Terbentuklah gerakan-gerakan anak muda. Ya. Sehingga kemudian orang-orang Inggris ini karena tidak suka dengan gerakan-gerakan anak muda yang merongrong mereka ketika mencaplok India, maka untuk memudahkan sebutan mereka itu, maka muncullah kata-kata Wahabi. Itu gerakan Wahabi. Ya. Jadi ini sebenarnya sematan orang-orang kafir Inggris kepada anak-anak muda yang ada di India ketika hendak membebaskan negaranya dari cengkraman orang-orang kafir. Akhirnya kemudian menjadi sematan kepada para penyeru sunnah sampai hari ini. Kata-kata seperti ini. Ada juga yang kemudian menghubung-hubungkan dengan Muhammad ibn Khulthum yang ada di Afrika. Ya, ada namanya Muhammad ibn Khulthum itu yang ada di Afrika. Memang dia khawarij, mengkafirkan orang-orang, bahkan masjid kaum muslimin. Kemiripan nama kemudian akhirnya disalah artikan bahwa yang dimaksud Muhammad bin Abdul Wahab itu bukan Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di Afrika, maksudnya itu Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di Saudi. Akhirnya kemudian pemahaman Afrika diambil, disematkan kepada yang ada di Saudi. Ada juga yang kemudian mengarahkan itu semua sebenarnya berasal dari orang Syiah sebenarnya. Ya, jadi yang orang-orang dakwah sunnah itu kebanyakan orang-orang Syiah. Ya, karena memang kita sendiri memang paling getol membongkar kesesatan orang Syiah. Syiah seketat tidak. Banyak orang Syiah tidak suka dengan orang-orang yang mendakwakan sunnah. Tapi bagi kita sendiri istilah-istilah seperti itu tidak perlu gitu. Tidak perlu bagi kita mengatakan Wahabi itu kan, kalau memang penisbatan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kan sudah salah. Karena namanya bukan Wahab, namanya Muhammad.
Muhammad putra Wahab. Yang berdakwah itu Muhammadnya, harusnya Muhammadiyah, bukan Wahabiyah, kan ini. Wahab itu kan bapaknya. Kalau disebut Wahabi kan yang berdakwah bukan bapaknya, anaknya. Harusnya Muhammadiyah. Ya Muhammadiyah lah yang benar. Intinya bahwa ini kan hanya sebutan para orang-orang yang tidak suka dengan dakwah saja. Orang nggak suka dakwah, orang yang dikit-dikit dakwah. Sekarang ada lagi istilahnya, bukan Wahabi. Kadrun itu apa itu istilahnya? Udah ganti di kadrun, ada gurun itu apa istilahnya. Jadi sematan-sematan seperti itu memang akan senantiasa ada. Akan berganti dengan berbagai macam laku yang buru-buru untuk menghalang-halangi dakwah. Tapi karena ini yuriduna an yutfi'u nurallah wallahu yuridu an yutim. Walaupun mereka tidak memadamkan cahaya Allah, tetap saja cahaya Allah tidak akan padam. Ya, karena agama ini yang menjaga, bukan manusia, Allah yang menjaga. Ya, wallahu a'lam. Cukup. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.